Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak bapak semua? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lebih utama lagi tentu masih bersemangat untuk menerima pelajaran matematika peminatan ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, silakan kepada Anda untuk selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan Anda sekalian diterangkan hatinya lebih cepat menangkap menerima pembelajaran ini. Oke, sekarang kita belajar tentang turunan fungsi implisit. Karena dalam pokok bahasan trigonometri itu ada nanti turunan fungsi trigonometri dalam bentuk turunan fungsi implisit. Namun sebelum kita mempelajari turunan fungsi trigonometri implisit, ada baiknya dulu kita ulang kembali tentang turunan fungsi implisit dalam fungsi aljabar. Barangkali di antara Anda sekalian ada yang masih belum begitu paham atau memang mungkin belum belajar. Padahal ini kan turunan fungsi aljabar itu di kelas 11 sudah dipelajari dulu. Oke ya. Kita tidak apa-apalah mengulang kembali dulu mengenai turunan fungsi implisit dalam fungsi aljabar. Baik, terlebih dulu kita kenalkan dulu apa itu fungsi implisit dan bagaimana nanti turunannya. Kita kenalkan dulu, berdasarkan jenisnya, satu fungsi itu pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dikatakan fungsi eksplisit dan nanti ada lagi fungsi implisit. Mana yang fungsi eksplisit dan mana yang fungsi implisit? Mari kita lihat pengertiannya masing-masing. Fungsi eksplisit itu adalah satu fungsi yang memuat satu atau lebih dari satu variabel, di mana variabel itu berjenis variabel bebas dan ada juga variabel terikat. Maksud daripada bebas dan terikat itu, ya salah satu di antara fungsi itu ada yang tergantung kepada yang lain. Seperti misalnya fungsi X dan fungsi Y. Biasanya nih fungsi X itu dikatakan fungsi bebas dan fungsi Y itu dikatakan fungsi terikat. Kenapa? Karena nilai fungsi Y itu tergantung dari berapa nilai X. Jadi X ini yang bebas, Y terikat. Atau juga bentuk-bentuk fungsi lain juga dapat seperti ini. Seperti itu. Misalnya P, ada Q, ada A, ada B. Tetap yang satunya terikat dan yang satunya lagi bebas. Kemudian variabel bebas dan terikat itu yang dapat dipisahkan dalam ruas yang berbeda. Maksudnya ruas itu adalah ruas kiri dan ruas kanan daripada sama dengan. Nanti maksudnya fungsi eksplisit ini apabila kita pisahkan variabelnya, taruh di ruas kiri ataupun di ruas kanan, dia masih bisa kita proses, masih bisa kita jabarkan, masih bisa kita turunkan, masih bisa kita cari identitasnya. Masih bisa diproses lah. Kesimpulannya seperti itu. Nah, itu dikatakan fungsi eksplisit. Variabel yang berbeda itu dibedakan. Misalnya Y sama dengan sekian X atau X sama dengan sekian Y. Bisa diproses, bisa dicari nilai fungsinya. Itu dikatakan fungsi eksplisit. Ya, sebagai contohnya, misalnya seperti ini. Ada fx sama dengan 2x sama 3y. Ini kan bisa dipindahkan. 2x mau pindahkan ini, fx ini sama dengan y. Mau pindahkan 3y ke kiri boleh. Digabung lagi dengan y ini tadi bisa juga dicari. Begitu. Atau x-nya dipindahkan ke kiri boleh. Tetap juga bisa dicari nilainya gitu. Atau mungkin bentuk seperti ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 3x kurang 1 juga. Masih bisa dicari kalau kita pisahkan antara variabel y atau fx-nya ini dan variabel x-nya di satu ruas. Ya.
Atau misalnya ada fungsi pembagian juga seperti ini, Y sama dengan X kuadrat kurang X per 2X. Atau dalam bentuk fungsi trigonometri, Y sama dengan cos 2X tambah 2 sin 2X. Y sama dengan tan kuadrat X kurang kotan 2X. Boleh juga bisa dicari nilainya masing-masing apabila kita pisah variabel terikat dan variabel bebasnya dalam ruas yang berbeda. Nah, itulah dia pengertian ringkas daripada fungsi eksplisit. Bagaimana pula dengan fungsi implisit? Nah, coba kita lihat lagi nih. Adapun fungsi implisit itu adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel. Jadi dia tidak mungkin satu variabel saja. Nah, pasti lebih dari satu variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Kalau satu variabel jelas itu bukan fungsi implisit. Nah, karena tidak ada penggabungan di situ. Nilainya konstanta jadinya kalau satu variabel. Fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan berjenis variabel terikat sama dengan fungsi eksplisit tadi, yang berada dalam satu ruas sedemikian, ya. Sehingga dalam satu ruas sedemikian itu sehingga tidak bisa dipisahkan dalam ruas yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi kalau implisit itu, kalau seandainya kita pisah, nggak bisa diproses dia. Fungsi X, fungsi Y, satu bebas, satu terikat kalau dipisah, lantas kita cari nilainya, nggak bisa dicari. Nah, nggak bisa diproses. Itulah ciri-ciri daripada fungsi implisit. Nah, dia hanya bisa diselesaikan dalam bentuk nanti dalil rantai namanya, ya. Apalagi dalam turunan fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada X kuadrat Y tambah XY kuadrat sama dengan 3. Kalau kita mau mencari nilainya masing-masing ini nggak bisa kalau kita pisahkan. Misalnya X kuadrat Y kita pisahkan, taruh sebelah kiri, XY kuadrat taruh sebelah kanan. Untuk mencari X sama dengan sekian Y atau Y sama dengan sekian X itu tidak bisa. Nah, itu makanya disebut dengan fungsi implisit. Begitu juga dengan yang di bawahnya, contoh berikutnya. X tambah Y pangkat 3 dikurang X kurang Y pangkat 4 sama dengan XY. Selanjutnya sin XY tambah cos XY tambah Y sama dengan 0. Selanjutnya ada juga fungsi pembagian. X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 4 tambah Y pangkat 3 sama dengan 3XY. Ini juga termasuk contoh-contoh beberapa fungsi implisit. Banyak lagi contoh yang lain yang nanti kita pelajari. Nah, secara umum dikatakan bahwa fungsi yang variabel terikat, variabel bebas ini, fungsi FY, fungsi XY sama dengan C bilangan real, bilangan nyata, disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Secara umum seperti ini nanti. Nah, ya. Baik, itulah keterangan ringkas mengenai pengertian fungsi eksplisit dan implisit. Nah, untuk lebih jelasnya, pada hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Ke sana arah kita. Coba kita lihat contoh. Contoh turunan fungsi implisit. Tentukanlah turunan pertama. Turunan pertama itu boleh juga dilambangkan dengan dy dx. Ingat pelajaran di kelas 11, kemarin kelas 2. Ya. Lambang atau notasi untuk turunan itu bisa juga f aksen, bisa juga y aksen, bisa juga dy dx. Nah, itulah dy dx. Tentukanlah turunan pertama atau dy dx dari fungsi implisit berikut ini. Ini contohnya. Ada yang A-nya 2x pangkat 3, 2y pangkat 3 kurang y sama dengan 4x kuadrat. Ada yang B 2xy kurang xy pangkat 2 sama dengan 3. Ada yang C 2x kuadrat y kurang 2xy kuadrat tambah y sama dengan 1. Mari kita lihat satu persatu penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan ya dengan baik ya. 2y pangkat 3 dikurangi sama dengan 4x kuadrat. Pertama sekali
Kita turunkan semua sukunya dengan menuliskan ddx. Ini semuanya. Jadi 2y pangkat 3 ini kita ddx-kan. Jadi ddx 2y pangkat 3 kurang ddx dari y. Ini dia. Sama dengan ddx dari 4x pangkat 2. Jadi kita taruh di pangkalnya ddx semua. Artinya kita turunkan semuanya. Semua suku kita turunkan. Kemudian baru kita lihat berapa hasil turunannya. 2y pangkat 3. Turunan aljabar biasa. Pangkatnya dikali dengan konstantanya. Berarti 3 kali 2, 6. Jadi 6y pangkatnya dikurangi 1. N kurang 1. 3 kurang 1. Tinggal 2. Jadi 6y pangkat 2. Karena dia fungsinya y itu ada fungsi terikat dengan x tadi, berarti ada ddx-nya. Ya. Jadi setiap kita menurunkan y, mesti ada dy dx-nya. Jadi jawaban ini, turunan dari 2y pangkat 3 itu adalah 3 kali 2, 6, y 3 kurang 1 tinggal 2, 6y pangkat 2, turunan y-nya dy dx. Tadi turunan pangkatnya yang 6y pangkat 2 itu. Turunan y-nya, ini dia, dy dx. Jadi turunan 2y pangkat 3 adalah 6y pangkat 2 dy dx. Sedangkan yang ini, turunan daripada y, d, ya langsung saja kita tulis dy dx ini. Dy dx. Ini turunan dari 4x kuadrat terhadap x, berarti ya ini turunan biasa yang sudah kita pelajari. Turunan ini terhadap x berarti turunkan pangkatnya dikali konstanta 2 kali 4 8 x, pangkatnya 2 dikurangi 1 tinggal 1, jadi 8x pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi 8x. Inilah hasilnya 6y pangkat 2 dy dx kurang dy dx sama dengan 8x. Nah, baru kita lihat ada dua suku di sini yang punya dy dx. Ini 6y pangkat 2 punya dy dx, ini juga punya dy dx. Jadi kita kurung, dapat kurung, kita kurungkan dy dx-nya. Jadi tinggal dalam kurung 6y pangkat 2 kurang 1, di luar kurung adalah dy dx. Ini maksudnya kalau ya dikalikan kembali dy dx itu ke dalam kurung ini menjadi yang atas ini kembali. Dy dx kali 6y kuadrat sama dengan ini kalau dikalikan. Dy dx kali dengan 1 sama dengan ini. Jadi kita pisah saja. Supaya dia bentuk ini, bentuk penjumlahan atau pengurangan ini menjadi bentuk perkalian. Nah setelah itu, gampang. Tinggal kita lihat dy dx-nya kita tinggalkan di sebelah kiri. Karena ini sudah bentuk perkalian. Ini artinya 6y pangkat 2 kurang 1 dikali dy dx sama dengan 8x. Maka dy dx-nya sama dengan 8x dibagi dengan 6y kuadrat kurang 1. Inilah dia hasilnya. Oke. Tidak begitu sulit. Gampang. Nah, penyelesaian contoh A. Kita lihat lagi contoh B. Ini contoh B. 2xy dikurang xy pangkat 2 sama dengan 3. Sama dengan tadi kita ddx kan dulu. Ini di ddx kan, ini dia. Ini di ddx kan, ini dia. 3 di ddx kan, ini dia. Kemudian, ini agak beda sedikit nih daripada contoh A tadi. Ini turunannya adalah, bentuknya adalah ada fungsi x, ada fungsi y. Jadi dua fungsi yang berbeda. Jadi cara menurunkannya, kita ingat bentuk U kali V. Kita menurunkan U kali V. Gimana caranya? Kalau fungsi dalam bentuk U kali V, maka turunannya adalah U aksen V tambah V aksen U. Itu kan rumusnya. Jadi, misalkanlah ini 2x, sengaja tidak Bapak tulis lagi permisalannya, karena dianggap itu sudah belajar ya. Misalkanlah U-nya itu adalah 2x, V-nya adalah Y. Jadi, U aksen V. Jadi,
turunan 2X, 2. Itu U aksennya. V adalah Y. Nah, ditulis saja. Y. Jadi ini 2 ini adalah U aksen. Y ini adalah V. Jadi U aksen V. Gitu. Tambah V aksen. V aksen itu adalah turunan daripada Y. Turunan Y adalah DY dx. Nah, ini dia. DY dx. U adalah 2X. Ini dia. Jadi ini bentuknya ditukar tempat, tidak masalah. Ini artinya U aksen V tambah U V aksen. Sama saja karena dia ada bentuk perkalian. Nah, oke. Ini dua suku ini adalah sebagai turunan dari 2XY. Kurang. Nah, lanjutkan nih sama saja. Ini juga dua fungsi. Ada X, ada Y. Berarti jelas nanti hasilnya dua suku. Makanya kita kasih tanda kurung. Jadi kurang dikurung. Nah. X sebagai U, turunannya adalah 1. Ya. Y kuadrat sebagai V tetap. Jadi U aksen V. 1 kali Y kuadrat. Tambah V aksen. V aksen berarti Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Nah, ya. Ini 2-nya, ini Y-nya. 2Y. Karena dia turun terhadap X, berarti 2Y DY dx. Nah, gitu. Turunan Y itu terhadap X, 2Y. Turunan pangkatnya, 2Y. Ini dia 2Y-nya. Turunan Y-nya, ya DY dx. Sedangkan X yang di tengah ini adalah U-nya. U. Nah, jadi kita sebenarnya 2 ini ke sini ya. Tapi kita taruh ke depan supaya lebih bagus bentuknya. Jadi 2Y DY dx itu adalah turunan dari Y kuadrat. Sedangkan X itu adalah U tadi. Permisalan U tadi. Nah, inilah bentuknya. 2XY DY dx. Sama dengan turunan konstanta. Berapapun nilainya. Mau 5, mau 3, mau 10, mau 1000. Selagi dia konstanta, maka turunannya 0. Jadi sama dengan 0. Nah, setelah demikian, tugas kita lagi adalah kita buka kurungnya. Jadi ini sudah jadi 2 kali Y berarti 2Y. Ini 2X DY dx, ini dia 2X DY dx. Nah, ini buka kurungnya menjadi 1 kali Y kuadrat berarti Y kuadrat. Kali dengan min berarti min Y kuadrat. Terus min kali positif 2XY DY dx berarti min 2XY DY dx. Sama dengan 0 sebelah kanannya. Nah, langkah berikutnya, tugas kita adalah mengumpulkan yang sejenis. Maksudnya yang sejenis itu, mana yang tidak mempunyai turunan, atau tunggal dia, dan mana yang masih mempunyai turunan, DY dx. Yang tidak punya turunan lagi adalah 2Y. Sama min Y kuadrat. Kita dekatkan, ini dia. Sedangkan yang punya dx, ada masih 2 di sini, ada 2x, dan ada min 2xy. Maka kita kurung. Nah, karena dia 2 suku. Dalam kurung itu isinya adalah 2x, min 2xy ini. Maka dx, dy-nya kita taruh di luar kurung. Pengelompokan. Maka ini kalau kalikan ke dalam, masing-masing kalikan ke dalam, samalah nilainya dengan yang atas ini. Oke. Jadi 2x kurang 2xy kali sama dy dx. Nah, sekarang yang ada mempunyai dy dx ini kita taruh di ruas kiri. Ini dia, ruas kiri. Nah, ya. Yang tidak punya dy dx kita pindahkan ke kanan, ruas kanan. Nah, ini dia. Jadi aturan memindahkan suku itu, maka tandanya ditukar. Kalau dia negatif menjadi positif, kalau dia positif menjadi negatif. Nah, ini ditukar. Min Y pangkat 2. Kita tukar pindah ke kanan, maka tanda min ini berubah menjadi positif. Y pangkat 2. 2Y positif, pindah ke ruas kanan, bertukar menjadi min.
2Y. Oke. Nah, setelah begini, ya sudah, kita dapat. Maka kalau ini bentuk perkalian 2X kurang 2XY dikali D dx, maka D dx-nya adalah Y kuadrat kurang 2Y dibagi sama yang dalam kurung ini. 2X kurang 2XY. Inilah hasilnya. Jawabannya. Oke. Nah, itu jawaban yang B. Kemudian yang C atau yang terakhir. Nah, perhatikan lagi. Ini dia. 2X kuadrat Y kurang 2XY kuadrat tambah Y sama dengan 1. Kembali seperti tadi. Pertama-tama kita ddx-kan. Ddx-kan ini sama dengan ini. Ddx-kan ini dia. Ddx-kan ini dia. Ddx-kan ini dia. Oke ya, jelas ya. Jadi ddx kali 2x kuadrat Y kurang ddx 2xy kuadrat tambah ddx Y sama dengan ddx 1. Oke. Setelah itu kita lihat bentuknya. Nah, sama dengan yang B tadi nih. Bentuk U kali V. 2x kuadrat misalkan U berarti turunannya 4x. Jadi 4x Y. Nah, ini sebagai V-nya. U aksen V. Jadi 4x V. Tambah V aksen U atau U V aksen. U-nya adalah 2x kuadrat. Y aksennya turunan dari Y berarti D dx. Oke, jadi 2x kuadrat D dx. Lanjut, kurang ini lagi. Karena kita pastikan dia bentuknya U kali V juga, berarti kasih tanda kurung. Kurung. Sekarang sebagai U-nya adalah 2x, turunannya 2. V-nya adalah Y kuadrat, berarti U aksen V 2Y pangkat 2. Tambah U-nya tadi adalah 2x. Y-nya adalah X kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat kalau diturunkan berarti turunan pangkatnya 2Y. 2Y kali dengan 2 berarti 4. Ini dia 4-nya. 4Y turunan Y-nya D dx. Ya. Jadi turunan dari Y kuadrat itu adalah 2Y kali sama 2 ini menjadi 4. Nah, jadi inilah dia 4-nya, 4x. Y, nah, turunan Y ini tadi adalah D dx. Sedangkan X tadi adalah 2X ini tadi adalah U-nya. Oke, kalau ini langsung saja D dx dari Y berarti D dx. Sama dengan turunan 1, 0. Konstanta. Nah, sekarang buka lagi kurungnya. Ini sudah jadi 4xy. Ini 2x kuadrat D dx. Ini dibuka kurungnya berarti min 2y kuadrat. Ini dibuka kurungnya berarti min 4xy D dx. Ini sudah di luar dia. Tambah D dx. Sama dengan 0. Tugas berikutnya mengumpulkan yang punya dy dx dan yang tidak punya dy dx. Yang tidak punya berarti 4xy ini dia. Min 2y kuadrat ini dia. Yang punya ada 2x kuadrat, ada min 4xy, ada 1. Nah, maka kita kurung. Dalam kurung isinya adalah 2x kuadrat ini dia. Kurang 4xy ini dia. Tambah 1. Kurung tutup. Nah, kali dy per dx. Sama dengan 0. Sekarang sudah nampak. Yang tidak punya dy dx kita pindahkan ke kanan. Yang punya dy dx kita taruh di sebelah kiri. Ini dia. Ini taruh sebelah kiri yang 3 suku ini. Ya, 2x kuadrat kurang 4xy tambah 1 dy dx. Ini dia. Yang 4xy kurang 2y kuadrat ini dia. Ingat, mindahkan sukunya, jangan lupa tandanya berbeda. Tandanya ditukar. Jadi ini min 2y kuadrat menjadi positif 2y kuadrat. 4xy menjadi negatif 4xy. Oke, sampai sini kita sudah bisa menentukan d dx-nya berapa. dy dx, berarti ini sudah bentuk perkalian. D dx sama dengan, berarti ini 2y kuadrat kurang 4xy dibagi sama yang dalam kurung ini. 2x kuadrat kurang 4xy tambah 1. Ya udah,
Oke, sampai di sini. Selesai. Nah, seperti biasa, contoh pun sudah kita bahas. A, B, C. Nah, selanjutnya, seperti biasa, Anda ada tugas, latihan atau kuis. Jangan lupa buat seperti contoh. Ini tugasnya. Soal-soal latihan atau kuis. Tentukan turunan pertama atau DDX dari fungsi implisit berikut. Nomor 1 ada 3y kuadrat kurang y pangkat 3 sama dengan 2x. Nomor 2 ada 2y kuadrat kurang 3xy tambah 2x pangkat 2 sama dengan 4. Nomor 3 ada 2x pangkat 3y tambah 3xy pangkat 3 tambah 2x kuadrat sama dengan 1. Jangan lupa diselesaikan menjelang jam 12 siang ini ya. Jadi kalau lewat dari jam 12 berarti Anda terlambat. Dan boleh bertanya lagi melalui Classroom kalau ada permasalahan, atau silakan Anda buka kembali video pembelajaran kita yang barusan. Kalau bisa misalnya belum begitu jelas, diulang lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.